pengelolaan pendidikan kelompok 3. Kami di sini akan menjelaskan mengenai pengelolaan peserta didik. Perkenalkan, saya Raffi, Dini, Cindy, Naila, Safira, dan Nanda. Nah, untuk pengertiannya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 4 menyebutkan peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pendidikan pada tingkat jenjang dan jenis pendidikan. Adapun ahli berpendapat bahwa peserta didik merupakan individu yang mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam pembelajaran yang diberikan oleh pengajarnya. Berdasarkan pengertian tersebut, peserta didik secara umum adalah orang yang terdaftar dalam suatu lembaga pada jalur jenjang dan jenis pendidikan yang ingin mengembangkan potensi dirinya baik secara akademik maupun non-akademik melalui proses pembelajaran yang terselenggara. Lalu selanjutnya, pengelolaan peserta didik adalah usaha untuk mengatur, mengawasi, dan melayani berbagai hal yang berkaitan dengan peserta didik agar peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajarannya di sekolah, mulai dari peserta didik masuk sekolah hingga lulus dari sekolah tersebut. Yang selanjutnya itu ada fungsi pengelolaan peserta didik. Nah, fungsi ini itu secara umum sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya secara seoptimal mungkin baik dari segi individualitasnya, segi sosial, dan potensi lainnya. Adapun yang lebih rinci diuraikan seperti satu, pengembangan individualitas peserta didik, yang kedua pengembangan segi sosial ini peserta didik, yang ketiga itu ada penyaluran aspirasi dan kebutuhan peserta didik, serta yang keempat itu pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Tujuan pengelolaan peserta didik yaitu sebagai wahana peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi potensi peserta didik. Tujuan khususnya yang pertama, meningkatkan pengetahuan peserta didik, yang kedua menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat peserta didik, yang ketiga menyalurkan aspirasi. Dengan 3 poin tersebut, maka diharapkan peserta didik dapat mencapai kesejahteraan hidup dan tercapai cita-cita mereka. Nah, yang selanjutnya yakni prinsip pengelolaan peserta didik. Prinsip manajemen yang dimaksud ada beberapa. Yang pertama yakni peserta didik harus dijadikan subjek bukan objek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan pengambilan keputusan dengan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua yakni kondisi peserta didik itu beragam ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial, ekonomi, minat, dan lainnya. Maka dari itu diperlukan kegiatan atau program kegiatan belajar mengajar yang beragam kegiatan seperti itu. Yang selanjutnya yakni peserta didik hanya akan termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan, dan pengembangan potensi peserta didik tidak hanya menyangkut ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik saja. Yang selanjutnya ada ruang lingkup pengelolaan peserta didik. Yang pertama ada perencanaan peserta didik, yakni meliputi kebutuhan-kebutuhan peserta didik, rekrutmen peserta didik, seleksi peserta didik, orientasi peserta didik, penempatan peserta didik, serta pencatatan dan pelaporan peserta didik. Lalu yang kedua ada pembinaan peserta didik, yakni meliputi perencanaan peserta didik, meliputi layanan bimbingan dan konseling, layanan perpustakaan, layanan kantin, layanan kesehatan, dan layanan asrama. Lalu yang ketiga ada evaluasi peserta didik, yakni meliputi program remedial dan program pengayaan. Lalu yang terakhir ada mutasi peserta didik. Terima kasih sudah menonton. Sekian. Wassalamualaikum.